Episode dimulai dengan Malini bertanya-tanya kepada Imli bagaimana dia bisa merendahkan diri dan menculik putrinya. Dia pun kemudian mengatakan bahwa dia tidak mengerti apakah Imli lebih membencinya atau dia masih mencintai Aditya. Aryan pun langsung memperingatkannya untuk berhenti dan kemudian mengatakan semua orang di sini tahu bahwa Imli tidak suka mendengar nama Aditya. Malini pun akhirnya memintanya untuk diam saja dan berhenti mendukung Imli. Akhirnya dia pun mempertanyakan Imli apakah dia tidak mencuri bayinya. Imli pun mengatakan tidak. Malini pun lantas bertanya, apakah tidak benar bahwa Chini adalah bayinya dan Aditya, dan dia menangis untuk bayinya bahkan sejak 5 tahun setelah Imli mencuri bayinya dan melarikan diri darinya. Imli pun hanya berdiri diam. Aryan pun akhirnya membawa Imli ke samping dan kemudian memintanya untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Malini. Seperti yang dia katakan kepadanya bahwa Chini bukanlah putri Malini, Chini bukanlah Gudia. Imli hanya tetap diam. Aryan pun langsung terkejut kemudian mengatakan bahwa dia berbohong lagi kepadanya dan merusak kepercayaannya. Imli pun akhirnya berkata dia takut Malini akan menyakiti Chini seperti dia mencoba untuk menyakiti Gudia kecilnya. Dia telah meninggalkan Gudia di sebuah kuil dan mengatakan bahwa dia tidak perlu khawatir jika kemarin Aryan mendukungnya dalam pembenarannya dan jika saja dia melindungi Chini. Namun ternyata Aryan menolak untuk mendukung Imli karena Imli berada di posisi yang salah. Akhirnya Malini pun menyeret Imli ke samping dan kemudian bertanya padanya, sekarang apakah mereka menyadari bahwa Imli benar-benar telah mencuri bayinya? Imli pun kemudian mengatakan bahwa Malini, kamu sendiri meninggalkan bayinya yang baru berusia 3 bulan di sebuah kuil dan sekarang melemparkan semua beban dosanya kepadanya. Malini pun akhirnya memintanya untuk berhenti berbicara samba. Kenapa dia meninggalkan cinta Aditya? Kenapa Imli tidak menangkapnya saat itu? Imli pun mengulangi lagi bahwa dia hanya mencoba untuk melindungi Chini dari Malini. Malini pada akhirnya meminta Imli untuk keluar dari kehidupan mereka. Berita sendiri pun mulai mengejek Imli bahwa dia adalah pencuri anak. Imli pun langsung berteriak tidak terima untuk berhenti menuduhnya dan mulai menatap semua keluarga Ratore. Nila pun akhirnya memerintahkan Imli untuk keluar dari rumah mereka. Sementara Imli berkata bahwa dia tidak akan pergi tanpa Chini. Malini pun memberitahukan kepada Aryan bahwa Imli mencoba merebut Chini darinya. Imli mengatakan tapi Chini adalah miliknya. Akhirnya Aryan pun berkata bahwa Chini adalah putri Malini. Imli pun berteriak apakah dia akan membiarkan Chini menderita melalui Malini lagi. Akhirnya ketika itu Chini malah berjalan ke arah Imli dan Imli berkata mari kita pergi dari sini. Namun ternyata Chini berkata dia tidak ingin pergi bersamanya. Dia menganggap bahwa Malini adalah ibunya. Imli pun mencoba menjelaskan bahwa Chini betapa bergantung padanya. Chini pun berkata dia bukan ibunya. Dia sudah berbohong padanya sejak kecil dan bahkan dia tidak ingin datang ke sini. Imli menangis bahwa Chini dapat memperlakukannya seperti yang dia inginkan dan dia siap menjadi budaknya. Namun ternyata Malini berkata bahwa Imli datang ke sini sebagai pelayan dan dia menghancurkan hidup mereka. Imli pun menangis bahwa dia akan mati tanpa Chini. Malini berkata dia harus mati saat itu dan berhenti mengganggu mereka. Akhirnya ketika itu Malini mulai menyeret Imli keluar dari rumah Ratore dan kemudian perlahan-lahan mengusirnya dari rumah itu. Sementara Nila mengikuti di belakangnya dan kemudian langsung melemparkan potli yang berisi pakaian milik Imli dan kemudian Malini pun langsung menutup pintu rumah keluarga Ratore. Imli pun akhirnya langsung menangis terseduh-seduh dan kemudian langsung pergi sambil memegang barang bawaannya. Setelah beberapa saat pada akhirnya Malini mulai memanggil pesulap untuk menghibur Chini. Pesulap itu pun mengeluarkan sebuah boneka dan Chini bertanya siapa boneka itu. Malini pun mengatakan bahwa boneka ini adalah masa depan Imli. Pesulap itu pun mulai menghilangkan boneka itu dan kemudian mengubahnya menjadi abu. Chini pun langsung berteriak dengan nada paling kasar apa yang dilakukan oleh Halimali pada Imli. Malini pun mengatakan belum dilakukan tapi
Jika Chini tidak nurut padanya, dia akan melihat kemarahan ibunya. Narmada sendiri memberitahukan kepada Aryan bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk menangani masalah di rumah dan karena itulah Aryan harus yang menanganinya. Aryan mengatakan bahwa jika itu adalah badai, dia akan mengubah arahnya. Jika itu adalah guntur, dia akan memegang di tangannya. Jika itu kelaparan, dia akan merobek bumi dan mengambil air darinya. Tapi kehidupan di mana Imli memasuki hidupnya berulang kali dan berulang kali mengkhianati kepercayaannya, dia merasa dia tidak berdaya sama sekali. Arpita pun kemudian mengatakan bahwa dia membiarkan Imli pergi, kali ini tanpa menyadari bahwa Imli pasti melakukan semua ini di bawah tekanan. Aryan pun mengatakan dia diperlakukan seperti karakter dalam drama Imli. Dia merasa tercekik dan ingin bernafas lega sekarang. Dia pun mulai menyeka air matanya dan kemudian mengatakan dia akan menulis ceritanya sendiri sekarang dan menghapus nama Imli selamanya darinya. Akhirnya ketika itu Aryan pun mengangkat Chini dan mengatakan Imli bahkan sudah menyakiti Chini kali ini. Dia sudah selesai dengannya sekarang. Akhirnya ketika itu Aryan bersama Chini menatap Imli dari balkon. Sementara Chini berpikir bahwa dia bukanlah gadis nakal dan dia tidak bisa mengkhianati Imli sama sekali. Imli sendiri akhirnya mulai duduk di pinggir jalan dan mulai mengingat Chini menolak untuk menemaninya. Miti pun ketika itu menelponnya dan bertanya bagaimana keadaan Chini. Imli pun menangis dan kemudian menceritakan semua yang terjadi. Dia pun kemudian mengatakan Imli adalah segalanya baginya dan dia akan mati tanpa Imli. Miti pun berkata Chini akan tahu kebenarannya suatu hari nanti. Hari itu akan datang lebih awal. Akhirnya ketika itu Miti menyarankan kepada Imli untuk menangani Chini dengan perspektif yang berbeda dan menyadarkan bahwa Chini tidak akan pernah bisa mengkhianatinya. Sementara Aryan sendiri akhirnya mengatakan bahwa dia tidak akan ada yang bertemu dengan Imli. Imli sudah menjauhkan Chini dari Malini selama bertahun-tahun, biarkan dia yang menangani Chini sekarang. Arpita dan yang lainnya pun pergi dan ketika itu Chini memberitahukan kepada Aryan bahwa dia tidak akan mendengarkan apapun yang menentang Imli. Aryan pun menghiburnya dan bertanya apakah dia pernah terluka sebelumnya. Dia pun mengatakan temannya Pinto pernah mendorongnya sekali dan dia melarikan diri. Aryan mengatakan rasa sakitnya hilang setelah beberapa hari. Begitu pula rasa sakit karena berpisah dari Imli akan segera hilang. Dia pun mulai memanjakannya dan pergi untuk mendapatkan makanan untuk Chini. Sementara Chini mulai terus-menerus menangis karena merindukan Imli. Imli sendiri pada akhirnya meminta seorang pria untuk memberikan teleponnya untuk berbicara dengan putrinya. Namun ternyata tak ada satu orang pun yang mau meminjamkan teleponnya kepada Imli. Dan terakhir kalinya datanglah seorang nenek-nenek yang mau meminjamkan teleponnya kepada Imli. Imli pun langsung menelpon telepon rumah Ratore dan berharap Chini akan mengangkat teleponnya. Chini ketika itu berjalan menuju telepon rumah, sementara di saat yang bersamaan Aryan berjalan menuju kamar Chini sambil membawa makanan untuk Chini. Episode pun kemudian berakhir.